kebaikan Tuhan yang telah Tuhan lakukan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu live pujian ini, Ku Mau Selalu Bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu
Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus bersyukur untuk setiap keadaan kami Bapa. Kami mau terus bersyukur atas setiap proses yang kami alami, yang kami tahu untuk mendewasakan manusia rohani kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, setiap ucapan kami, nyanyian kami Tuhan, teman-teman kami untuk bisa memuji dalam nama Tuhan Yesus. berikan yang Dalam terbaik bagi Engkau Tuhan. dalam Tuhan Yesus. Oh, haleluya, kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Biar roh kami bersuka atas Engkau Tuhan, memujimu, memuliakanmu, meninggikan Engkau selamanya. Mari sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat selamanya. Haleluya. Biar semua yang bernafas, biar semua yang bernafas memuji namamu, meninggikan namamu yang berkuasa, dahsyat selama-lamanya. Haleluya, haleluya, kami mau bawa pujian, sembah kami kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan kami, kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Haleluya, terima kasih. Kemuliaan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagi Engkau di tempat maha tinggi. Dimuliakan selamanya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, ini kami anakmu, memuji menyembahmu. Haleluya, Haleluya.
namamu, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa di bumi ini. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Hadirlah Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, urapi kami dengan penuh kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami tak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Apa Tuhan Yesus. sesuai dengan kehendak-Mu, tepat seperti arahan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus jamah dan selamatkan kami. Dalam nama Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat bisa kami andalkan Tuhan. Segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini adalah fana dan akan berakhir dengan sendirinya Tuhan. Tapi kami mau hidup dalam perlindungan-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang kekal, Allah Bapa kami yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Biar pengharapan kami itu dalam batu karang yang teguh, yang tidak akan tergoncangkan dengan segala kejadian yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan satu pujian Tuhan. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah harimu. Yesus Adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau suka, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Setiap hari adalah harimu. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari
suka dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini nanti dan selamanya, mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap Engkau yang ku cinta. Hari ini, nanti dan selamanya, ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Walau sukar, walau berat, tetaplah Engkau yang ku cinta. Kami ucap syukur Tuhan, biar lagu ini bukan sekedar nyanyian yang keluar dari mulut kami Tuhan, biar setiap lirik yang kami nyanyikan Tuhan, ini merupakan janji kami di hadapan Tuhan. Sekalipun apa yang kami hadapi di depan begitu sulit dan di luar setiap pemikiran kami, rencana kami, dan biar kami terus bergantung kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sudah memenuhi setiap ruangan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas seluruh kejadian di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang boleh kami dapat pagi hari ini menjadi suatu peringatan bagi setiap kami, menjadi sebagai bukti kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami yang belum hadir pada hari ini. Engkau juga yang berkati, Engkau jagai mereka dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti tadi yang sudah mau saya sampaikan Bu Erika, kita mau dengar satu ayat, satu perikop yang saya renungkan di sini, Galatia 3. Dan mungkin nanti teman-teman yang menonton secara YouTube bisa juga mengerti apa yang kita diskusikan pagi hari ini bersama Bu Erika. Di sini kita mau lihat satu perikop, dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dengan daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang?
Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuatlah demikian. Kamu telah melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagaimana kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Demikian firman Tuhan. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Kalau kita baca, Shalom Bu Shirley, terima kasih sudah bergabung Bu Shirley. Kita lanjutkan ya Bu. Jadi di sini judulnya memang judul perikopnya dibenarkan oleh karena iman. Di mana kita semua hidup dalam pertandingan iman ya kita semua. Dan sebenarnya di sini perikop ini ditujukan kepada orang-orang Galatia yang menurut cerita di orang Galatia ini semuanya sudah mengenal Tuhan, tetapi mulai ada kesombongan di dalam pengertian mereka, di dalam diri mereka tentang bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan Yesus ya, karena apakah hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi semua yang terjadi mengenai Tuhan Yesus itu mereka sudah mengerti semuanya. Tapi ternyata mereka mulai ada rasa sombong, ada kejiwaan atau yang mereka alami. Jadi di sini Galatia yang memang sudah mempunyai pengenalan yang banyak pada Tuhan, ternyata itu menjadi suatu kesombongan bagi mereka sehingga ditegur oleh Paulus, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Yang saya baca di renung ayat yang sama di pengertian yang lain, di terjemahan yang lain, saya baca di sini ternyata mengakhiri di dalam daging itu ternyata jadi di sini di ayat 3 tadi kita lihat di Galatia 3 ayat 3 adakah kamu sebodoh itu kamu telah mulai dengan roh maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Yang saya baca di terjemahan lain dari ayat yang sama, mau mengakhiri di dalam daging adalah hendak menyempurnakan dengan kekuatan jasmani, dengan kekuatan kita sendiri. Apa yang mungkin kita anggap baik, yang kita mau usahakan yang terbaik, tapi ketika kita hendak menyempurnakannya dengan kekuatan jasmani kita, itulah yang disebut dengan mengakhirinya di dalam daging. Jadi di ayat 4-nya sampai diingatkan, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ini suatu peringatan buat kita yang kita semakin mengenal Tuhan, kita percaya pasti proses-proses Tuhan tuh kita mulai paham. Mana hal-hal apa saja yang sebenarnya kita masih diproses, mana hal-hal apa saja yang sudah kita bisa lulus ujian, kita mengerti. Karena semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan memberi pengertian buat kita mana yang
proses-proses mana yang sedang atau akan kita lalui. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk kita bisa mengakhiri juga dengan roh. Artinya tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena semakin, seperti contoh tadi ya orang-orang Galatia ini, semakin mereka mengenal Tuhan, semakin mereka melihat Yesus sendiri gitu ada di dalam kehidupan mereka, malah yang terjadi mereka mulai ada kesombongan diri. Nah, hal itulah yang kadang beda-beda tipis ya, beda-beda tipis antara kita benar-benar memuji, mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan, atau sebenarnya kita sombong rohani. Nah, hal itulah yang Tuhan bisa bisa perjelas dalam kehidupan kita. Tuhan bisa singkapkan itu semua. Apakah kita merupakan pribadi yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan atau tidak? Karena semua yang berhubungan dengan daging kita, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, itu akan berlalu dan tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan memang mau mempersiapkan kita semua di wadah Bintang Kris ini, di keluarga kita, di rekan kerja kita. Tuhan mau benar-benar mempersiapkan kita sehingga kita layak masuk dalam hadiratnya yang kudus. Walaupun memang itu bukan hal yang bisa 1-2 hari terjadi, kita hidup dalam kekudusan, tapi itu adalah proses dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau masuk dalam rencana Tuhan, hidup kita dikuduskan, hidup kita diproses sehingga Tuhan memperoleh atau mendapatkan yang terbaik. Nah, ini sedikit renungan yang saya dapatkan di sini. Sebenarnya ada satu ayat lagi yang mau saya sampaikan, satu ayat tentang perkataan di Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19 ini tentang Amsal-amsal Salomo ya, tapi saya ambil satu ayat di sini, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin ketika kita berbicara dengan teman kita atau tetangga, rekan kerja gitu, ketika kita tidak ada topik untuk pembicaraan, mungkin kita mulai mencari-cari topik ya, memang untuk mencairkan suasana. Tapi pasti balik lagi, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, topik-topik pembicaraan yang mau kita sampaikan pasti sebelumnya Tuhan sudah sampaikan apakah kita membicarakan ini atau tidak. Gitu. Tetapi ketika kita memilih untuk ya udahlah untuk asal bisa cairlah suasananya, kita ngomong ini ngomong itu gitu. Tetapi di Amsal 10 ayat 19 ini diingatkan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal. Karena kita tahu sendiri ya, kadang kita ini apalagi ibu-ibu ya, katanya setiap hari harus mengeluarkan berapa ribu kata gitu. Padahal firman Tuhan sendiri bilang, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kita tidak bisa lagi mengenakan prinsip-prinsip duniawi ke dalam keseharian kita, yang mana kita sebenarnya tahu bahwa itu memang prinsip-prinsip dunia itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau banyak bicara pasti ada aja pelanggaran kita, entah kita ngomongin apalah yang sebenarnya tidak perlu, atau mungkin kadang bisa kita menyakiti orang, atau kita malah menjadikan suasana tambah tidak enak gitu. Ada jadi salah tingkah atau seperti apa. Jadi ayat ini mengingatkan kembali kita yang mulai hidup dalam ini sekolah kan ya, sekolahnya Tuhan, sekolah kehidupan Tuhan kan, di mana kita terus diajar, terus diproses, diberitahu kalau salah, terus ada setiap ujian-ujian dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menahan apa yang mau kita sampaikan, kita tanya dulu sama Tuhan, apa sih yang sebenarnya mau Tuhan sampaikan. Karena dengan kita menahan bibir kita, pasti kita dihindari dari berbagai macam atau banyak pelanggaran yang seharusnya kita tidak lakukan, tapi malah kita. Nah, ini satu perikop dan satu ayat yang saya sampaikan yang bisa menjadi perenungan buat kita. Terima kasih.
Kalau Bu Erika atau Bu Shelly ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Silakan Bu Erika. Tadi aku dapat satu ayat selain tadi yang udah dikatakan itu, bentar aku buka kembali ya. Nah, di situ tadi Sirna bilang 3 dan 4 ya. Ya, Oh iya. Ataukah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah sekarang mengakhiri dengan daging? Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak ini. Masakan sia-sia. Jadi kita telah mulai dengan roh, karena Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Jadi kalau minggu lalu kita menyembah harus dalam roh dan kebenaran, daging ini sia-sia. Tapi tadi aku dapat satu ayat di sebelum 14 itu dikatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Di 11 ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh iman. Mungkin ini yang saya garis bawahi. Jadi puji Tuhan ya, kita hari ini untuk hidup, daging-daging kita ini kita kasih makan, kasih kuat, tetapi roh kita, jiwa dan roh kita harus kita kasih makan dengan firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi iman itu apa? Iman itu satu bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya dan tidak ada yang bisa geser lagi karena kita sudah percaya. Kenapa kita percaya? Orang dalam hidup kita, kita hidup ini, kita bangun napas Tuhan, kita masih pada saat kita dijadikan, kita hidup oleh karena nafas Tuhan. Tuhan tiup nafas dia sehingga kita bisa hidup bernapas dan hidup. Adam bernapas dan hidup. Dan itu nafas Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, kita harus lihat apa yang menjadi milik Tuhan dalam diri kita. Nafas itu Tuhan punya. Iman kepercayaan ini Tuhan memberikan bagi kita. Kita harus minta dan minta untuk diperbanyak sehingga kita kuat dalam menghadapi semua tantangan kehidupan kita. Dalam hidup ini tidak ada satu orang pun yang tidak punya tantangan dalam hidup. Walaupun kita melihat bahwa dia pengemis atau dia orang yang orang gak anggap, selalu dikasih makan, minum, tetapi dia punya persoalan hidup yang kita tidak tahu. Semua Tuhan taruh duri di dalam daging, dengan duri itu kita dekat kepada Tuhan, kita beriman dan kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari pencipta kita. Kita harus doa iman itu Tuhan yang memberi iman daripada Tuhan. Jadi kadang kita merasa ya, aku kadang bingung juga. Kalau aku sama teman aku dia bilang kesombongan yang ada. Secara manusia, mana kesombongan mana lagi Tuhan? Aku juga nggak kepengen ada sombong-sombong itu. Apa Tuhan? Tetapi kalau Tuhan tidak melepaskan dari daging kita, maka itu tetap ada. Kadang aku bingung, apa sih yang disombongkan? Emang gak ada. Tapi kalau di hadapan Tuhan itu masih sombong ya, tetap aja sombong. Kita minta Tuhan lepaskan. Nah dalam hidup kita juga, apalagi kita ibu rumah tangga ini, bangun pagi, udah apa yang harus dikerjain? Kita mau ikut firman Tuhan ini, waduh harus ke pasar dulu. Nah, terus waduh kalau kita ikut itu barang-barang di pasar udah pada yang bagus-bagus udah habis. Nah iblis kan selalu menaruh itu. Daging ini kan bekerja keras untuk melakukan apa? Untuk kepenuhan, untuk kedagingan kita. Tetapi Tuhan itu dengan lemah lembut. Nah kalau kita yang peka, kita yang sabar,
kita yang setia, maka kita akan mendengarkan suara dia ngomong pelan-pelan, kita dengar. Tenang dan berdoa. Tenang dan minta. Karena dalam apa ya? Dalam Yohanes atau dalam Amsal ya. Itu dikatakan bahwa jika mendapatkan aku maka hidup. Tetapi tidak mendapatkan aku adalah maut. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, kita hidup. Apalagi kita ada di Tuhan, kita lebih hidup lagi. Terus ada waktu Tuhan, waktu untuk berbicara tentang firman Tuhan atau penyembahan kepada Tuhan. Kita lebih hidup lagi. Orang mendapatkan Tuhan aja udah hidup. Apalagi kita hidup bergaul dengan Dia. Jadi puji Tuhan kita ada di dalam grup ini. Puji Tuhan kita mengenal Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan apa? Ya matilah. Orang kita walaupun kita hidup secara daging tetapi sebenarnya udah mati. Tuhan itu udah mati untuk tebus kita. Jadi mungkin firman ini tadi dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi yang tadi di atas apa katanya tadi yang tadi 3 itu apa namanya? Ya 3 ya Bu, 3 dan 4. Adakah, Tadi apa? adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai. Ya. Jadi kita udah mulai dengan roh. Karena Tuhan itu roh. Daging dan roh itu bertolak belakang. Kita datang secara kedagingan. Aduh, aku udah selesai makan nih, aku datang dulu. Orang udah selesai. Tapi aduh, aku mau makan. Aduh, jangan dulu lah. Aku datang ke Tuhan dulu, minta kekuatan, minta pertolongan. Maka Tuhan akan menolong. Jadi sebenarnya kita ikut Tuhan ini untung, tetapi kita ada yang bodoh. Kenapa? Tuhan udah katakan, mendapatkan aku maka kamu hidup. Adakah kamu sebodoh itu, kamu mulai dengan roh, kamu akhiri dengan daging. Kita udah percaya, roh Tuhan udah memanggil, kita udah datang. Tetapi kita pergi lagi, aku juga begitu. Dan itu memang daging kita masih kuat dalam diri kita. Tetapi kita minta Tuhan, kami udah mati oleh karena kedagingan, karena Engkau telah mati bagi kita. Dan sekarang yang hidup adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang harus kita gedekan. Tuhan yang harus kita tinggikan. Jadi kadang kita secara manusia, semua orang hidup dia suka pakai yang rapi, yang bagus, kelihatan lebih bagus, itu sifat manusiawi. Tetapi pada saat ada yang udah bilang, kamu cantik, hatinya udah mulai timbul sesuatu. Padahal Tuhan membuat dia menjadi cantik, menjadi bagus. Terus kita merasa orang ngomong gitu, kita masuk, udah kita paling cantik, paling bagus. Waduh, udah tinggi hati. Tuhan tegur. Semua itu aku beri. Kenapa kamu tinggi hati? Apa yang bagus, apa yang indah. Nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Emang baru-baru ini aku menghadapi masalah. Dan aku secara manusia aku kecewa. Aku bertanya. Oh, kalau kita bekerja dari pagi sampai pagi lagi, apakah membuat kita menjadi kaya? Atau membuat kita mendapatkan berkat yang besar? Saya rasa tidak. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan tiap hari menyediakan berkat bagi kita. Bagian kita sudah ada. Lu mau kerja dari pagi sampai pagi, dari malam sampai pagi aja, atau lu hanya bekerja sebentar, berkat sudah Tuhan siapkan hari ini bagian kamu, ambil no. Nah, hanya kita, Tuhan sudah dengan setia melakukan semua itu, kita kurang setia. Hari ini kita rajin datang kepada Tuhan, besok goodbye dulu, saya mau ke pesta. Itulah manusia ya, tapi Tuhan ingatkan kita hari ini. Orang benar akan hidup oleh iman.
Jadi kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati untuk tebus kita. Sekarang kita yang harus hidup. Bagaimana dia dibesarkan di dalam diri kita. Dia ditinggikan dalam diri kita. Kalau dia yang ditinggikan, dia mampu untuk melakukan apa saja. Apa yang kita hadapi? Pasti kesulitan kita, kadang keuangan, kadang anak, kadang kesehatan, kadang dengan teman. Itu iblis taruh supaya menggoncangkan kita. Tetapi Tuhan katakan orang benar hidup oleh iman. Dan kalau sudah mulai dengan roh, maka jangan akhiri dengan daging. Karena tadi di firman itu katakan orang bodoh. Kalau kita mau bodoh silahkan kita lakukan. Tapi juga iblis itu mendorong kita untuk menjadi bodoh. Jadi kita kalau memang kembali lagi kita ingat bahwa kalau kita mencintai Tuhan Yesus, maka kita harus tinggalkan kejahatan. Ingat, dia sudah mengasihi kita, dia mati. Udah saya mati, yang penting kamu selamat. Terus kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita mengasihi dia enggak sih? Kita bilang, iya pasti saya mengasihi. Kata mulut, tetapi kata hati kan ada mulut, ada hati, ada pikiran berbeda-beda. Jadi mungkin hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kalau kita sudah mulai dengan roh, jangan kita akhiri dengan daging. Karena Tuhan itu adalah roh. Tetap hidup oleh karena roh. Karena roh itu, roh Tuhan yang berkuasa itu akan menuntun kita sehingga kita minta iman kepercayaan yang sungguh, maka kita akan hadir dan tidak mengakhiri dengan daging. Karena daging adalah kebinasaan, tetapi roh adalah hidup. Kita sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Pertahankan Tuhan di dalam diri kita. Keuntungannya banyak. Kesulitan yang kita hadapi, kita bawa karena dia punya kuasa. Dia sendiri akan menyelesaikan semua dengan cara dia. Jangan kita mengatur Tuhan. Jangan kita Tuhan begini-begini. Ini yang punya kuasa. Tuhan yang atur kita. Coba pembantu ngatur bos gimana? Kan gak ada. Ini bukan bos aja tetapi Tuhan. Jokowi aja ngomong sedikit kita udah iya. Tuhan ngomong kita balik belakang. Tuhan ampuni kita. Kita orang berdosa, kasihani kita. Sehingga kita bisa hidup oleh karena roh dan kebenaran. Karena sesungguhnya engkau adalah roh itu sendiri. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika untuk pengertian-pengertian yang baru untuk ayat ini ya. Mungkin ayat ini diawali dengan adakah kamu sebodoh itu. Kalau mungkin orang yang belum mengenal Tuhan, jarang doa, mungkin dengan dengar kata bodoh ini merasa marah atau berbalik tadi ya, berbalik badan gitu ya. Tapi orang yang penuh hikmat, yang mengerti maksud dari kalimat dari pertama ini, kita yang sudah lama untuk hidup dalam Tuhan, kita pasti mengerti bahwa ini Tuhan tuh mau, Tuhan sayang sama kita, Tuhan mau menegur kita dengan kasih. Tuhan mau kita tuh dengar sama dia, seperti yang Bu Erika sampaikan, Tuhan itu adalah roh sendiri, yang sebenarnya kehidupan dalam daging itu sama sekali tidak akan masuk bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi saya percaya untuk sharing yang disampaikan pagi hari ini, begitu pula nanti dengan teman-teman yang mungkin akan menyaksikan ulang lewat YouTube, ini menjadi berkat buat kita semua, bahwa semua yang kita alami, kita jalani ini, Tuhan sudah tahu. Kadang mungkin ketika kita ya, mungkin dulu anak kecil mungkin berbicara sama orang tuanya, terus ada satu peraturan yang disampaikan kepada anaknya, kemudian anaknya melanggar gitu. Terus anaknya bilang,
tapi dia mungkin tidak mengerti untuk kenapa dia melakukan pelanggaran itu, tapi sudah jelas itu adalah sebuah pelanggaran, sampai mungkin anaknya berargumen ya, ya papa sih atau mama sih kan nggak ngasih tahu kalau ini tuh ternyata salah, kalau ini saya nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, kalau porsinya anak-anak mungkin ketika dia melakukan kesalahan dia masih memutarbalikan ke orang tuanya. Tapi di firman Tuhan ini sudah banyak sebenarnya penjelasan apa sih yang dimaksud mengakhiri di dalam daging. Daging sendiri yang kemarin kita sudah bahas, ada kekecewaan, dengki, iri hati, marah. Semuanya itu ada dalam kehidupan di dalam daging gitu. Jadi kalau kita sebagai pribadi manusia dewasa rohani, kita pasti mengerti sebenarnya Tuhan sudah kasih warning-warningnya ini loh, maksudnya kehidupan di dalam daging, bukan lagi seperti anak-anak yang bilang, ya Tuhan sih nggak ngasih tahu sih, apa sih maksudnya kehidupan di dalam daging. Padahal dia sendiri belum pernah baca Alkitab atau belum pernah merenungkan firman Tuhan ini. Jadi saya percaya untuk kita semua yang kehidupan rohaninya terus diproses dalam Tuhan menuju manusia dewasa rohani, kita semua mau ditegur, kita semua mau diingatkan kembali supaya kita sendiri bisa mengakhiri segala sesuatu atau segala pertandingan iman kita di dunia ini, pengembaraan hidup kita di dunia ini, itu kita selesaikan di dalam. Mungkin Ya, Bu. sedikit lagi, Ya, Fir. Bu. Mungkin kalau kita ini kan sebenarnya kita nih udah percaya hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita udah percaya dan kita harus hidup di dalam roh. Nah, jadi semua apapun yang berikan keberhasilan, apapun yang meninggikan kita, itu semua kemuliaan itu kita kembali kepada Tuhan. Jangan mencuri karena itu Tuhan pemilik. Kita hanya kita sulit Tuhan, tolong kita dengan cara Tuhan. Jadi Tuhan yang sudah bekerja, bukan kita, tetapi kita tetap taat kepada Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap tinggikan dan berjalan sesuai kebenaran firman yang ada. Jadi orang benar hidup oleh karena iman. Mungkin itu sah. Amin. Terima kasih, Bu Erika. Kita mau bawakan pokok-pokok doa kita. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk negara kami yang kami kasihi, di mana kami boleh tinggal di negara Indonesia yang selalu Engkau jaga, selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa di waktu-waktu ini di mana persiapan menuju pemilihan presiden, calon presiden dan wakil presiden bangsa kami yang akan diadakan di tanggal 14 Februari ini semakin dekat. Bapak, berikan semua hikmat-Mu, Tuhan, hikmat-Mu bagi semua paslon, baik di presiden, wakil presiden maupun legislatif. Tuhan, berikan mereka hati yang mengasihi Engkau, Tuhan. Jika mereka boleh menyampaikan semua program-program yang ada, kami minta hikmat-Mu bagi setiap mereka, Tuhan. Supaya apa yang mereka boleh sampaikan, itu bukan berasal dari keinginan daging mereka, bukan berasal dari keinginan jasmani mereka untuk setiap ambisi ataupun keinginan yang mereka cita-citakan atau harapan yang mereka harapkan. Tapi biarlah kami berdoa, kami percaya pasti ada anak-anak-Mu Tuhan yang berada di untuk pemilihan di legislatif ini, Tuhan, yang Kau kehendaki, gimana Engkau berkenan dalam kehidupan. Kami berdoa, Tuhan, berikan masyarakat Indonesia ini hikmat-Mu juga, Tuhan, untuk memilih siapa yang akan memimpin di wilayah kami masing-masing, Tuhan. Kami perlu Engkau, kami percaya untuk setiap rencana Tuhan, yang kami doakan bagi mereka yang maju ke dalam ajang demokrasi di Februari ini, Tuhan. Untuk ketiga paslon yang sudah ada, Kau pertajam setiap visi-misi mereka, sehingga setiap rencana ke depan jika mereka terpilih, mereka boleh melakukan apa yang menjadi janji mereka, apa yang menjadi bagian mereka, Tuhan. Berkati setiap proses pemilihan yang akan berjalan dalam waktu dekat ini, setiap
persyaratan, setiap kelengkapan, setiap proses-proses di TPS-TPS yang ada. Kau pilih setiap yang bertugas di TPS-TPS, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu dalam menjalankan tugasnya sebagai di tempat di TPS-TPS yang ada, Tuhan, di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke ini, Tuhan, biar mereka boleh, masyarakat-Mu boleh memilih, masyarakat Indonesia boleh memilih dengan fasilitas yang ada, dengan ketersediaan seluruh sarana prasarana yang baik, Tuhan. Dari segala macam kerusuhan, dari segala macam intervensi si jahat, dari segala macam kecurangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi setiap proses pemilu yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk bangsa Indonesia yang sedang bekerja atau belajar di luar negeri, juga mereka boleh memberikan suaranya untuk memilih paslon-paslon yang sudah ada, Tuhan. Terima kasih Bapa, ini bangsa kami. Kami percaya juga Engkau yang memberkati pemerintahan yang saat ini juga berjalan. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, untuk Wakil Presiden kami, Wak Maruf Amin, seluruh kementerian, pimpinan lembaga yang sudah bekerja keras selama 2 periode ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas mereka, dan biar apapun yang mereka lakukan untuk melengkapi, untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka, Tuhan, pagi hari, setiap tugas-tugas mereka sepanjang tahun ini, mereka akan menyelesaikannya. Berikan mereka hikmat untuk benar-benar melakukannya dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh bangsa dan negara kami yang kami kasihi ini dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Engkau adalah Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang berseru siang dan malam. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Kalau kami telah memilih hidup di dalam roh, karena Engkau adalah roh dan kebenaran, Tuhan yang menolong kami, sehingga roh kami kuat, hati kami kuat, pikiran semua kuat. Sehingga kami memulai dengan roh, kami tidak menjadi orang bodoh, mengakhiri dengan kedagingan, tetapi Engkau bersihkan dan tambahkan roh Tuhan yang kudus masuk hidup dalam hati kami, pikiran kami, jiwa, nyawa, dan roh kami, sehingga satu sama roh Tuhan, dan Tuhan jadi kepala, sehingga kami melangkah dengan pasti karena kami melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Jadikan kami taruh iman kepercayaan yang sungguh sehingga kami beriman, iman kepadamu. Kami mendapat kekuatan pertolongan yang daripadamu. Kemuliaan kami kembalikan bagimu. Terima kasih hamba doakan buat Kementerian Perindustrian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau ambil alih. Pada saat sekarang mau pemilihan umum, menteri kami, pucuk pimpinan kami juga goyah. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya Engkau ambil alih supaya Engkau memilih presiden yang sesuai, sehingga kementerian kami boleh mendapatkan orang yang sesuai, pucuk pimpinan kami boleh mendapatkan menteri yang baik, menteri yang peduli, menteri yang takut akan Engkau, sehingga menteri kami menjadi menteri yang baik dan semua menjadi lebih baik. Kemuliaan kami kembalikan bagimu. Saat ini hamba datang dan hamba doakan Tuhan, Engkau tuntun Menteri Perindustrian yang ada ini, eselon 1 kami Tuhan, dan begitu juga eselon 2, eselon 3, pejabat fungsional, eselon 4 yang ada, dan semua pelaksana, staf, OB, semua di kantor Kementerian Perindustrian. Mereka semua milik-Mu. Ada yang mengenal Engkau, ada yang tidak mengenal Engkau. Tetapi kami minta Tuhan jamah hati manusia. Karena Tuhan yang punya kuasa. Karena Engkau datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Jamah dan selamatkan mereka semua. Yang keraskan hati Tuhan sendiri, bakar hati mereka dengan kuasa-Mu.
sehingga hati mereka lembut dan mereka boleh mendengarkan suara Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba doakan juga pejabat-pejabat yang ada ini, Engkau berkati, Engkau kuduskan. Bahkan kami semua hamba doakan juga Binrokris yang ada, Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak pejabat semua yang ada di Binrokris. Engkau jamah hati mereka, pikiran mereka Engkau jamah, selamatkan mereka. Banyak yang mengajar kari dan kari, tapi mereka lupa bahwa semua itu mereka dapatkan dari Tuhan Yesus. Berkati dan selamatkan mereka semua. Hamba doakan buat teman-teman kami yang ikut ujian atau ikut apapun mereka, Tuhan, Engkau jamah kami semua. Dan yang bisa menolong kami, mengangkat kami hanya Engkau. Kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhanlah yang akan menolong dan menuntun kami. Hamba doakan buat pimpinan Binrokris dari Pak Adi, begitu juga yang melaksanakan Firma dan teman-teman Tuhan, begitu juga dan yang tidak masuk di dalam jajaran itu, Tuhan jamah semua. Sehingga semua punya hati yang baik dan hati yang mau melayani. Hamba doakan khusus buat Firma yang tiap hari Tuhan, dia ada di hadirat-Mu. Hamba tahu bahwa upahnya besar. Tuhan berkati dia, suami dan anak-anak. Tuntun mereka di dalam kehidupan. Mungkin banyak kesulitan, banyak masalah. Tuhan ambil alih dan Tuhan bereskan. Hamba juga doakan Bu Serli, Engkau jamah dan kuasai dia. Baik sebagai seorang yang telah kehilangan suami, Engkau jadi suami. Anak-anaknya Engkau berkati. Engkau berkati dia dalam pekerjaannya. Hamba juga doakan hamba, Tuhan jamah kuasai hamba. Berkati hamba dalam pekerjaan. Dan berkati hamba, berkati suami dan anak hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan kami kembalikan. Engkau yang punya hidup. Jamah roh, jiwa dan nyawa kami. Pikiran dan hati ini. Engkau jamah kami. Kuduskan semua. Dan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Engkau juga jamah tubuh ini. Sehingga tidak dikuasai oleh roh-roh jahat. Tetapi roh Allah menguasai, menguduskan. Sehingga kami melihat mata ini hanya tertuju dan terarah. Tutup bungkus kami semua sehingga iblis tidak merusak hidup kami. Segala penyakit apapun. Kolesterol, asam urat, gula, kanker, virus, bakteri, roh-roh lain, darah tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau cabut dan lepaskan dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau cabut dan lepaskan. Kuasai, berikan kesehatan yang sehat. Damai sukacita dari sorga boleh turun. Pagari rumah tangga kami dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan pasukan malaikat sorga. Berikan anak-anak kami berhasil, berikan kami sehat. Terima kasih Tuhan, begitu juga kementerian ini. Engkau jamah semua sampai OB, Engkau jamah mereka. Terutama anak-anak Tuhan, berikan mereka berhasil. Angkat air mata daripada mereka. Engkau berikan mereka semua berhasil. Terima kasih. Jangan jadikan kami orang bodoh. Tetapi jadikan kami orang yang benar. Dan orang yang pintar karena lebih memilih Engkau. Karena di dalam Engkau ada segala yang kami cari. Terima kasih Tuhan. Hamba doakan buat bangsa dan negara ini. Tuhan berkati. Janda, balu, yatim, piatu, fakir, miskin Engkau tolong. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Hamba doakan buat Israel dan Palestina, Engkau ambil alih. Dan Engkau sendiri yang mengatur semuanya. Karena banyak orang benar ada di situ. Selamatkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami. Kami naikkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mengagungkan nama-Mu. Karena begitu baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan,
Kami mau berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang bekerja di Kemenperin. Ada Ibu Sirma, ada Ibu Erika, ada ibu-ibu, bapak dan yang lain. Tuhan, Engkau tahu semuanya yang tergabung di dalam Bintang Rokus ini. Ada Pak Eko, ada Ibu Mary dan lain. Ibu siapa yang baru dilantik menggantikan Ibu Eni Pak Jogi. Kami berdoa Tuhan buat semua teman-teman kami, baik yang di pusat maupun daerah Tuhan. Engkau berkati mereka dalam tugas dan pekerjaannya dari hari ke hari. Biarlah mereka boleh menjadi semua yang berkompeten, profesional, rajin, sehat, kuat, sehingga Tuhan Engkau mau berkati karir mereka Tuhan dari hari lepas hari semakin baik, semakin disempurnakan. Banyak hal Tuhan, masalah-masalah, baik hubungan dengan atasan maupun Tuhan dalam hal mengumpulkan kredit atau dalam hal dokumen, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan karir, untuk kenaikan jabatan, untuk penilaian DP3, SKP maupun semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya teman-teman kami boleh Tuhan, Engkau mau tolong bawa mereka sehingga Tuhan mereka karirnya semakin baik, keuangannya semakin baik, kesehatannya semakin baik, dan terutama Tuhan hatinya, jiwanya, ada damai sejahtera di dalam bekerja, ada kepuasan di dalam bekerja, ada sukacita dalam bekerja, nama-Mu dimuliakan. Bapa yang di surga, kami mohon ampun apabila Engkau mendapati kami Tuhan dalam bekerja tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami tidak taat, kami tidak rajin, dan banyak hal yang kami berbuat melawan aturan. Engkau mau tolong Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, untuk rencana kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Ah. Bu Erika, Bu Shirley. Ya. Kamera nggak Bu? Mbak Sirma, Bu Shirley. Nyalain kamera nggak Bu Erika? Puji Tuhan, udah pada cakep. Aku belum mandi, belum apa. Saya Mau juga siap Bu. di Makassar lagi saya itu. Oh Makassar. Kalau di Makassar lagi Bu. Iya, mau siap-siap ke kubur, mau balik. Oh iya. Tapi hujan. Hujan. Wah. Hujan dan cuaca kurang bagus. Oh iya, mantesan Apa sinyalnya. story? Iya. Iya. Kadang nggak dengar, kadang dengar. Oke deh. Terima kasih Bu Erika, Bu Shirley, selamat beraktivitas. Ya. Terima kasih Mbak Maaf Sirma. tadi